杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, aura Sueyi melonjak. Kultivasinya yang baru berada di tingkat kedua alam sumber Do memancarkan aura kuat yang setara dengan tingkat ketiga. Yang menyipitkan matanya, mengamati Sueyi yang telah berubah drastis dan tersenyum tipis. Teknik penempaan tubuh. Sambil berbicara, dia menjentikkan jarinya, menembakkan 2 aliran energi sumber ke arah Sueyi. Ini hanyalah ujian. Dan Sueyi jelas mengerti, tidak menghindar atau mengelak. Tiba-tiba 2 suara terdengar saat serangan itu mengenai Sueyi, menghasilkan suara tajam seolah-olah mengenai baja dan bahkan percikan api beterbangan. Tidak berguna. Di hadapan tubuh Raja Langit Vajra saya, semua serangan Anda sia-sia. Sueyi sedikit mengangkat kepalanya, menatap Yang dengan sikap merendahkan. Apakah itu sia-sia atau tidak? Anda akan segera mengetahuinya. Yang tidak ingin membuang kata-kata lagi dengannya dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Mata Sueyi menyipit dan alisnya berkerut. Pada saat itu dia kehilangan jejak Yang, kecepatan lawannya di luar dugaannya. Namun sebagai murid elit istana Ilai Qingya, dia tetap tenang meskipun panik. Secara naluriah mengulurkan tangan besarnya yang seperti kipas untuk meraih ke belakang. Benar saja sosok Yang muncul seolah berjalan di dalam jebakan. Menabrak tangannya. Senyum jahat muncul di bibir Sueyi dan dia menghentakkan kakinya ke tanah. Seketika bumi bergetar. Diiringi raungan teredam, seekor naga bumi muncul dari tanah. Mengibaskan ekornya dan menerjang ke arah Yang. Naga bumi itu diresapi dengan kekuatan hukum, jelas merupakan teknik rahasia yang dikembangkan oleh Sueyi. Naga bumi itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, mencapai Yang dalam sekejap mata. Pada saat ini, Yang berdiri di udara, hendak melancarkan serangan mendadak ke Sueyi. Tidak ada waktu atau ruang untuk menghindar. Naga bumi itu membuka mulutnya dan menggigit Yang, lalu dengan tarikan terakhir, tubuh Yang terbelah menjadi 2. Sueyi tidak merasakan kegembiraan atau kelegaan setelah keberhasilannya, sebaliknya dia terkejut. Pada saat itu, dia tidak merasakan serangan fisik dan melihat sekeliling. Benar saja, tubuh yang terpenggal itu lenyap dalam kepulan asap hijau, karena itu hanyalah bayangan. Tidak bagus, seru Sueyi dengan cepat melihat ke depan. Yang telah muncul di depannya berjongkok rendah, tatapannya tajam dan penuh tekad, mengincar perut Sueyi. Dengan sedikit gerakan, tinjunya berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan suara teredam, tubuh Sueyi yang tinggi dihantam seolah-olah oleh pukulan berat. Terus mundur. Lingkaran cahaya yang kuat terus-menerus muncul dari perutnya, disertai dengan suara keras. Penghalang berlian. Sueyi tiba-tiba meraung dan lapisan cahaya kuning tanah tiba-tiba muncul di sekelilingnya, menyelimutinya seperti silinder. Setelah melepaskan teknik pertahanan ini, dia mengepakkan tinjunya dan membantingnya dengan keras. Tuar! Debu berterbangan kemana-mana. Sebuah kawah besar muncul di tanah, tetapi Yang tidak terlihat dimanapun. Sekitar selusin kaki jauhnya, Yang berdiri diam. Ekspresi berpikir terpancar di wajahnya. Setelah memurnikan darah naga sejati, tulang naga, dan mutiara naga, kekuatan dan refleks saya tampaknya meningkat pesat. Mungkin itu juga karena efek pemurnian dan penyerapan elisir 1000 harta karun yang berkelanjutan. Lagi pula, meskipun saya meminumnya, itu belum sepenuhnya dimurnikan. Itu hanya tersimpan dalam daging dan darah saya. Yang merenung dalam hati.
Di masa lalu dia tidak akan pernah bisa melukai musuh seperti Sui Yi dengan cara ini. Tapi sekarang di hadapannya, Sui Yi tampak tidak terluka. Tetapi auranya tampak agak kacau dan bahkan ada sedikit darah di sudut mulutnya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Badai berkecamuk di dalam diri Xiao Baiyi. 3 bulan lalu selama kompetisi seni bela diri sekte, dia telah menghadapi Sui Yi secara langsung dan tentu saja mengetahui kekuatan tubuh Raja Langit Vajra Sui Yi. Pertahanan yang tak terhembus itu sangat sulit bahkan baginya untuk ditembus. Dia mengingat dengan jelas pertempuran itu. Pertarungan itu berlangsung selama 1 jam penuh dan dia menggunakan segala cara untuk mengalahkan Sui Yi. Namun yang dilihatnya di hadapannya adalah Yang Ke telah melukai Sui Yi hanya dengan kekuatan fisik semata. Apakah ini berarti dia telah menahan sebagian kekuatannya dalam pertempuran sebelumnya? Pikiran ini hampir membuat Xiao Baiyi kehilangan ketenangannya. Orang ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Dia mungkin menyembunyikan tingkat kultivasinya yang sebenarnya, atau dia berasal dari latar belakang orang luar biasa. Xiao Baiyi diam-diam berspekulasi. Sudah Sui, tidak buruk. Anda telah mengembangkan kemampuan hebat untuk menerima pukulan. Yang berdiri tidak jauh darinya tersenyum pada Sui Yi. Sui Yi telah lama kehilangan kesombongan dan sikap acuh tak acuhnya sebelumnya. Sejak terluka dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia telah mengkultivasi tubuh Raja Langit Vajra hingga tingkat ke-6. Kekuatan fisiknya dipuji bahkan oleh kultivator alam kaisar di sekitarnya. Sekarang dia telah terluka oleh kultivator tingkat pertama sumber Do yang tidak dikenal. Jika seseorang memberitahunya bahwa ini akan terjadi sebelumnya, dia mungkin hanya akan menertawakannya. Tetapi faktanya ada di depan matanya. Namun, Yang berbicara, matanya kembali menajam. Anda hanya akan kalah karena Anda tidak bisa mengalahkan saya. Berhenti bicara omong kosong. Sui Yi sangat marah, matanya berkedut hebat, ekspresinya tiba-tiba berubah ganas saat dia berteriak. Jika Anda benar-benar mati nanti, jangan salahkan saya. Dengan itu, dia dengan cepat membentuk segel tangan. Sebuah kekuatan misterius meletus dari tubuhnya dan fisiknya yang sudah kekar tiba-tiba menjadi lebih besar. Otot-otot menonjol, kilo logamnya menjadi lebih menyilaukan, memancarkan cahaya putih cemerlang. Dia mendorong dengan kedua kakinya, cahaya berkedip di tinjunya, dan benar-benar memanggil harta karun rahasia yang menyerupai alat tinju. Memancarkan aura yang sangat berbahaya, menyerbu ke arah Yang Ke. Pada saat ini, lapisan cahaya putih menyebar dari tubuhnya, menyelimuti puncak, membuat seluruh dunia tampak berubah menjadi dunia putih yang kabur. Ini buruk. Mereka benar-benar akan bertarung sampai mati. Wenzi San menyipitkan mata, diam-diam bersiap untuk turun tangan jika keadaan menjadi buruk. Lagi pula Sui Yi adalah murid elit sekte, sementara Yang Ke adalah tamu. Dia tidak ingin melihat salah satu dari mereka mati dalam pertempuran ini. Sungguh tak terduga bahwa anak bernama Yang ini bisa mendorong Sui Yi sampai sejauh ini, kata Chen Qian dengan sedikit terkejut. Dia memang berbakat. Saya ingin tahu apakah tetua istana punya rencana untuk merekrutnya ke dalam sekte. Merekrutnya ke dalam sekte bukan tidak mungkin, tapi apa? Saya hanya merasa pernah melihat anak bernama Yang ini di suatu tempat sebelumnya, dan dia sangat berbahaya. Chen Qian menatap Gu Switing dengan heran, tampak seperti dia tidak mengerti apa yang dibicarakannya. Tepat saat itu di dunia putih, pancaran 5 warna tiba-tiba muncul. Cahaya 5 warna itu menyilaukan dan membutakan, seperti pisau tajam mengiris celah di dunia putih. Kekuatan 5 elemen? Gu Switing mengangkat alisnya, wajahnya penuh kejutan. Dia merasakan kekuatan 5 elemen di dalam cahaya warna-warni itu, saling menahan dan menghasilkan siklus tanpa akhir mereka. Seluruh dunia tampak hanya berdiri dari perjuangan antara cahaya warna-warni dan cahaya putih.
Saat luka itu melebar dan dari dalam terdengar raungan Sui yang tak tertahankan dan erangan teredam Yang Ke yang terus-menerus. Pertempuran mereka jelas telah memasuki tahap yang sengit. Xiao Baiyi yang mengamati dari bawah harus menggunakan teknik rahasia untuk menahan dampak kekuatan yang mengerikan itu. 3 bulan dan dia telah tumbuh sejauh ini. Xiao Baiyi sangat terkejut. Sepertinya Sui juga telah bekerja sangat keras. Dia yakin bahwa Sui sekarang jauh lebih kuat daripada 3 bulan yang lalu. Jika dia memiliki kekuatan ini 3 bulan yang lalu, dia bahkan mungkin masuk ke 10 besar. Tapi meskipun begitu, anak bernama Yang Ke itu masih bisa menandinginya. Tiba-tiba sebuah mantra rendah terdengar. Sejuta pancaran pedang mengejar bulan dan melahap serigala. Saat kata-kata itu jatuh, pancaran pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar dari langit. Semuanya menampilkan cahaya warna-warni, diserap dengan kekuatan 5 elemen tak terbendung. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang luar biasa menyebar keluar. Dunia putih itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, hanya misalkan bola cahaya warna-warni yang berdiri diam di udara. Sui yang dipenuhi luka jatuh dari langit dengan ekspresi tak berdaya dan putus asa. Wajahnya pucat pasi dan tubuhnya yang dulunya metalik telah kehilangan kilonya. Harta karun tinju di tangannya juga kusam dan tak bernyawa. Tepat ketika Sui hendak jatuh dengan keras ke tanah, Xiao Baiyi dengan cepat bergerak untuk menangkapnya. Dia memeriksa luka Sui dan mendapati Sui tidak terluka tetapi hanya kelelahan. Jadi dia merasa lega. Melihat ke atas lagi, Xiao Baiyi menatap dingin Yang Ke di udara. Tatapannya tertuju pada pedang besar di tangan Yang Ke dan mencibir. Harta karun kaisar. Yang Ke menyeringai. Mengandalkan kekuatan penekan dari harta karun kaisar, keterampilan macam apa itu? Wajah Xiao Baiyi penuh dengan penghinaan. Yang Ke bertanya dengan heran. Dia bisa menggunakan harta karun, tapi saya tidak bisa. Jika Anda memiliki kemampuan itu, maka lawanlah adik Sui dengan setara. Rasa jijik Xiao Baiyi semakin dalam. Menurutnya, kemenangan mendadak Yang Ke semata-mata karena kekuatan harta karun kaisar. Mengandalkan kemampuannya sendiri, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Sui. Jika Anda begitu mampu, suruh dia mencari harta karun kaisar untuk melawan saya. Balas Yang Ke tampak bangga pada diri sendiri. Baiklah. Xiao Baiyi tampak sangat marah, menatap Yang Ke dengan dingin dan berkata, Anda memenangkan pertempuran ini, saya harap Anda kembali hidup-hidup dari negeri 4 musim. Setelah menyatakan itu, dia mengabaikan Yang Ke sepenuhnya, mengangkat Sui ke punggungnya dan terbang pergi. Setelah dia pergi, Yang Ke mendongak ke kehampaan dan berkata, apakah ini baik-baik saja? Sebuah sosok berkelebat di kehampaan dan Wei Zishan muncul dengan penasaran menatap pedang jutaan di tangan Yang Ke. Dasar bocah, dari mana Anda mendapatkan harta karun tingkat kaisar ini? Ini bukan barang biasa. Bukan urusan Anda. Wei Zishan langsung terdiam, memutar matanya. Namun ekspresinya dengan cepat berubah dan dia berkata dengan serius. Anda benar-benar telah berusaha keras. Menyadari bahwa semakin lama kondisi Sui berlangsung, semakin berbahaya jadinya, dan dia bahkan mungkin kehilangan akal sehatnya. Anda langsung menggunakan harta karun tingkat kaisar untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat, tetapi sayangnya, Anda telah disalahpahami. Saya hanya menikmati sensasi menekan kekuatan harta karun tingkat kaisar. Yang Ke mendengus dingin. Xiao Baiyi tidak semudah Sui untuk dihadapi. Kata-kata yang dia tinggalkan cukup mengkhawatirkan. Dia mungkin akan menyerang Anda di tanah 4 musim. Haruskah saya pergi dan menjelaskan kepadanya? Tidak perlu, kata Yang Ke dengan acuh tak acuh. Wei Zishan tersenyum sama sekali tidak marah. Setelah berpikir sejenak dia berkata, kalau begitu, apakah Anda ingin saya membantu Anda memurnikan harta karun kaisar ini dengan benar? Saya melihat kompatibilitas Anda dengan harta karun kaisar ini sangat rendah. Anda bahkan tidak dapat melepaskan kekuatan dasarnya. Anda tidak punya banyak waktu lagi.
Jika saya membantu Anda, saya jamin bahwa setelah masuki tanah 4 musim, Anda akan dapat melepaskan 1/10 kekuatannya, membuat Anda tak terkalahkan di alam rahasia. Bagaimana?" Dia memasang ekspresi persuasif, seolah-olah dia akan memberi Yang Ke keuntungan besar. Tapi Yang Ke menggelengkan kepalanya, menatapnya dengan semengecek dan berkata, "Tuan Istana Wen, apakah Anda begitu ingin saya mengajukan permintaan?" Bibir Wen Zishan berkedut mendengar ini dan dia bergumam pelan, "Sial, sesudah ketahuan." Yang Ke tertawa terbahak-bahak. "Saya akan mempertimbangkan permintaan itu dengan cermat. Setelah saya memutuskan, saya akan kembali kepada Tuan Istana Wen untuk memenuhinya." Ia sangat memahami bahwa Wen Zishan adalah seorang ahli yang kuat di tingkat ketiga alam kaisar dan juga kepala istana dari istana ilahi Qingya. Meskipun ia memberi Yang Ke kesan yang agak tidak dapat diandalkan dan sembrono, individu-individu yang begitu kuat selalu menepati janji mereka. Ia telah berjanji bahwa ia dapat mengajukan permintaan yang masuk akal setelah mengalahkan Sui Yi, dan ia pasti akan memenuhinya. Yang Ke tidak memiliki permintaan apapun saat ini, jadi sebaiknya tidak menyebutkannya. Ia bisa menyimpannya untuk nanti, dan mungkin itu akan sangat membantu pada saat yang krusial. "Anak itu terlalu licik dan pengkhianat," kata Wen Zishan dengan kesal, tetapi segera ia memasang ekspresi acuh tak acuh dan melambaikan tangannya, berkata, "Baiklah, ini yang pantas Anda dapatkan. Datanglah ke puncak Loying dalam 7 hari dan seseorang akan mengantar Anda ke sana." "Baik." Yang Ke mengangguk, menggenggam tangannya dan membungkuk, berkata, "Mengantar kepala istana Wen." Wen Zishan tersenyum tipis, tubuhnya perlahan menghilang. Beberapa saat kemudian ia benar-benar lenyap. Setelah dia pergi, Yang Ke menurutkan kening dan melirik kehampaan di sisi lain, tampak bingung. Dia merasa ada seseorang yang bersembunyi di sana, tetapi tidak bisa mengetahuinya. Namun jika pihak lain adalah kultivator alam kaisar, maka semuanya akan masuk akal. Karena pihak lain belum menunjukkan dirinya, dia mungkin hanya ada di sana untuk menonton pertunjukan. Dan Yang Ke tentu saja tidak akan mencari masalah. Dia berbalik dan berjalan menuju istana yang bobrok. Anak muda bermaga yang itu sepertinya telah menemukan kita. Chen Qian menatap punggung Yang Ke dengan sedikit terkejut dan berbisik, "Mungkin hanya kecurigaan," kata Gu Switing. "Tapi meskipun begitu, inderanya sangat tajam. Orang ini sangat menarik." "Saudari Go, apakah menurut Anda dia mungkin berasal dari sana?" Gu Switing menoleh untuk melihatnya. Chen Qian berkata, "Jika dia tidak berasal dari tempat itu, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan seperti itu dan bahkan memiliki harta kekaisaran? Dia hanya berada di tingkat pertama alam sumber Do." Gu Switing menggelengkan kepalanya. "Jika dia benar-benar berasal dari sana, kita pasti sudah tahu. Tapi generasi bintang yang sedang naik daun ini benar-benar penuh talenta." Mendengar ini, Chen Qian mengangguk dan berkata, "Ya, Putri Lan Xun mewarisi tubuh ilusi bulan terang Kaisar Bulan Terang dengan sempurna, dan saya dengar dia telah mencapai alam sumber Do lebih dari setahun yang lalu. Dia pasti akan pergi ke tanah 4 musim kali ini. Adapun tanah suci bela diri surgawi, tampaknya ada juga kembar Yin Yang. Meskipun Suang Bufan dari istana Wuhua tidak memiliki fisik yang istimewa, dia sangat cerdas. Sejak awal kultivasinya, dia menganggap pertarungan di luar levelnya sebagai hal biasa, dan dia telah membuat nama besar untuk dirinya sendiri di usia muda. Sekarang dia berada di tingkat ketiga alam sumber Do. Meskipun 2 serikat pedagang utama terutama bergerak di bidang perdagangan, mereka juga telah merekrut banyak talenta luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Tiba-tiba saya merasa bahwa wilayah selatan ini sudah menjadi wilayah selatan mereka, dan saya semakin tua." Gu Switing tetap diam, jelas memiliki perasaan yang sama. Yang Ke kembali ke kamarnya dan secara alami meningkatkan pemurnian harta karun kaisar. Wen Zishan telah menjelaskan bahwa mereka akan berkumpul di puncak Loying dalam 7 hari, menyisakan waktu yang sangat sedikit baginya.
Ia secara bersamaan mempelajari wawasan yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Qin dan memperkuat hubungannya dengan sejuta pedang. Karena Wen Zishan benar tentang satu hal. Ia bahkan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh sejuta pedang. Fakta bahwa ia dapat melukai Sui Yi dengan parah dalam satu gerakan sebagian besar disebabkan oleh kekuatannya sendiri. Dengan hanya sebagian kecil yang berasal dari kekuatan harta karun kaisar. Waktu berlalu dengan cepat dan beberapa hari pun berlalu. Pada hari ini, Yang Ke sedang mengasingkan diri berlatih. Tiba-tiba ekspresinya berubah dan ia membuka matanya. Pada saat yang sama, kekuatan pasang surut yang tidak biasa melonjak antara langit dan bumi. Kekuatan yang sangat besar dan mendalam ini tak terduga. Mendengarkan dengan seksama, Yang Ke samar-samar mendengar beberapa suara aneh, sehingga ekspresi Yang Ke berubah serius. Dan dalam sekejap ia berada di luar aula. Langit gelap dan suram, bayangan besar menutupi langit, seolah-olah ada makhluk kolosal yang terbang di atas kepala. Yang Ke mendongak dan terpaku di tempatnya. Di langit, seekor burung putih raksasa perlahan terbang. Burung itu tampak biasa saja, sekilas terlihat seperti merpati yang diperbesar berkali-kali. Tetapi tekanan yang dipancarkannya seberat gunung. Apa ini? Roh suci? Yang Ke bertanya-tanya dengan tak percaya. Terlebih lagi dilihat dari arah terbang merpati raksasa itu jelas-jelas menuju puncak utama pegunungan Qingyang. Burung merpati putih itu tidak berhenti melesat lurus ke arah Wen Zishan. Wen Zishan tidak berusaha berhenti atau bergerak, hanya berdiri diam. Ketika hanya sekitar 10 kaki dari Wen Zishan, burung merpati putih itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Cahaya itu perlahan meresap ke kulit Wen Zishan dan perlahan menghilang. Kelompok yang mengikuti burung merpati putih itu muncul di samping Wen Zishan. Mereka adalah para ahli alam kaisar dari istana Ile Qingya. Qiuran merutkan kening menatap diam-diam perubahan ekspresi Wen Zishan. Chen Qian dan Go Switing berdiri berdampingan, keduanya tampak menyadari sesuatu, menunggu dengan tenang. Salah satu pria parubaya merutkan kening dan berbisik kepada Go Switing di sampingnya. Tetua Go, hal tadi mungkinkah itu pesan dari tuan itu? Go Switing mengangguk. Seharusnya begitu, tetapi saya hanya pernah mendengarnya. Saya belum pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ekspresi pria parubaya itu berubah. Dengan adanya pesan dari Tuan itu, sepertinya telah terjadi perubahan besar di dunia. Semua orang terdiam, hati mereka dipenuhi kegelisahan. Semua yang hadir berada di alam kaisar dan hal-hal biasa tidak akan membuat mereka khawatir. Tetapi situasi saat ini berbeda. Istana Ile Qingya benar-benar telah mengirimkan pesan dari Tuan itu. Jika tidak ada hal besar yang terjadi, Tuan itu tidak akan sampai ke sejauh ini. Sekarang, satu-satunya yang mengetahui informasi akurat adalah Wen Zishan sendiri yang menerima pesan tersebut. Jadi mereka semua menatap Wen Zishan ingin tahu apa yang telah terjadi. Tetapi dari perubahan ekspresi Wen Zishan, mereka tidak melihat petunjuk apapun. Merasa cemas tetapi tak berdaya. Setelah beberapa saat, Wen Zishan akhirnya menghela nafas lega dan berbisik. Hal seperti itu telah terjadi. Tuan istana. Qiuran tidak dapat menahan diri untuk maju dan berbicara. Tepat ketika dia hendak meminta klarifikasi, Wen Zishan menyela dan menjelaskan. Saya menerima pesan dari Tuan Tiansu. Kali ini situasi di Tanah Empat Musim telah berubah. Kaisar Agung Tiansu? Pria parubaya yang berbicara sebelumnya tidak dapat menahan diri untuk berseru dengan suara rendah. Dengan gembira berkata, benar-benar Kaisar Agung Tiansu. Di antara 10 Kaisar Agung, selain beberapa yang mendirikan sekte dan ditempatkan di markas mereka, sebagian besar lainnya sulit ditemukan dan jarang terlihat. Misalnya, Kaisar Agung Hongchen dapat berubah menjadi berbagai bentuk dan berkeliaran di dunia fana. Mungkin seorang pengemis berantakan yang mengemis di tengah angin dingin di pinggir jalan sebenarnya adalah Kaisar Hongchen yang menyamar. Mereka yang mendapatkan restunya akan diberkati dengan keberuntungan besar.
Kaisar poros surgawi sama sulitnya untuk diprediksi. Karena ia disebut poros surgawi, ia secara alami memiliki kemampuan yang tidak dimiliki kaisar lain. Kaisar poros surgawi dapat merasakan rahasia surga, melihat masa lalu dan meramalkan masa depan. Ia adalah kaisar yang paling misterius di antara semua kaisar dalam hal kekuatan supranatural. Meskipun banyak orang di dunia tahu bahwa ia tinggal di lembah misteri surgawi, hanya sedikit yang tahu persis di mana lembah misteri surgawi ini berada. Bahkan wilayah alam bintang mana yang menjadi lokasinya pun tidak diketahui. Tanah 4 musim, mengapa Tuan Tianshu harus ikut campur? Tanya Qiuran, bingung. Meskipun tanah 4 musim relatif terkenal di wilayah selatan, itu tidak melibatkan seluruh alam bintang. Mengingat sifat kaisar poros surgawi, ia seharusnya tidak perlu repot-repot mengurusi pembukaan alam rahasia tingkat menengah seperti itu. Jadi keadaannya telah berubah. Wen Zishan mengerutkan kening. Kali ini negeri 4 musim terhubung dengan laut bintang yang hancur. Apa? Seru Qiuran terkejut. Laut bintang yang hancur? Wajah cantik Go Switing juga sedikit berubah. Laut bintang yang hancur juga merupakan tempat yang sangat rahasia. Lokasi tempatnya hanya diketahui oleh mereka yang berada di alam kaisar. Ia mengalir melalui celah spesial batas bintang tanpa lokasi tepat. Dan laut bintang yang hancur adalah tempat pemakaman kaisar langit yang terkenal kejam. Bahkan bisa dikatakan bahwa kematian kaisar langit yang hancur melahirkan laut bintang yang hancur. Legenda mengatakan bahwa laut bintang yang hancur berisi rahasia untuk menjadi seorang kaisar dan menyembunyikan bahaya, rahasia dan kekuatan supranatural kaisar langit yang hancur. Tempat seperti itu memiliki daya tarik yang sangat besar bahkan bagi mereka yang berada di alam kaisar. Sayangnya, prajurit alam kaisar tidak dapat memasuki laut bintang yang hancur. Tampaknya hukum di sana menolak mereka, hanya mengizinkan prajurit alam sumber Do untuk masuk. Setiap kali laut bintang yang hancur terbuka, seluruh batas bintang menjadi aktif. Sekte-sekte besar mengirimkan murid-murid mereka ke dalam, berusaha mencari rahasia kaisar dan peluang yang tersisa. Dengan harapan mencapai kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena lautan bintang yang hancur adalah alam rahasia yang jauh lebih penting daripada negeri 4 musim. Setelah mendengar perkataan Wen Zishan, semua orang langsung mengerti mengapa perubahan tanah 4 musim saja bisa membuat Kaisar Poros Langit khawatir. Kaisar Poros Langit telah berpartisipasi dalam pemusnahan Kaisar Pemakan Surga, dan justru melalui kekuatan ilahinya, ia menghitung keberadaan Kaisar Langit Pemakan dan meramalkan malapetaka yang akan menimpanya. Jika tidak, siapa yang berani menyerang makhluk terkuat di alam bintang saat itu? Karena itu sama saja dengan bunuh diri. Tuan Poros Surgawi, apa yang dia katakan? Tanya Go Switing dengan cemas. Kemudian Wen Zishan berkata, sebenarnya tidak seserius itu. Hanya saja kemunculan segel bintang di tanah 4 musim kali ini agak membingungkan. Segel bintang? Alis Qiuran berkedut. Sebuah tanda untuk memasuki laut bintang yang hancur. Ya, tapi saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Wen Zishan melambaikan tangannya. Pada tahun-tahun sebelumnya, segel bintang selalu muncul secara acak sebelum lautan bintang yang hancur terbuka. Jadi kami tidak menyangka mereka akan muncul di alam rahasia. Tapi kali ini mungkin hanya kebetulan bahwa tanah 4 musim terbuka. Bagaimanapun itu tetap acak. Karena kita telah menerima pesan dari Tuan Tianshu, biarkan para murid mencari dengan tekun. Jumlah segel bintang berkaitan dengan jumlah murid yang dapat memasuki lautan bintang yang hancur di masa depan. Jadi kita tidak boleh ceroboh. Apa yang Anda katakan masuk akal, tetua istana. Qiuran berpikir sejenak dan mengangguk. Kalau begitu, mari kita sampaikan perintahnya dan biarkan para murid bekerja keras. Ngomong-ngomong, tetua istana, karena istana ilahi Qingye kita telah menerima pesan dari Tuan Tianshu. Bagaimana dengan kekuatan lain? Mereka yang memiliki sedikit kekuatan pasti akan mendapatkannya.
kata Wen Zizhan. Kalau begitu, untuk memperebutkan segel bintang, ujian tahun ini di tanah 4 musim mungkin akan beberapa kali lebih berbahaya daripada tahun-tahun sebelumnya. Qiuran tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi khawatir. Wen Zizhan tersenyum dan berkata, bibit pohon selalu harus melewati angin dan hujan. Jika Anda terlalu memanjakannya, mereka tidak akan tumbuh dewasa. Anda benar, Tuan Istana, kata Qiuran dengan hormat. Baiklah, karena keadaan telah berubah, mari kita berangkat secepat mungkin. Sampaikan perintahnya, semua berkumpul dan berangkat pagi-pagi besok. Wen Zizhan menoleh ke Go Switing dan berkata, baik, jawab Go Switing. Wen Zizhan menyeringai lagi dan berkata, Tetua Go, jangan lupakan janji Anda kepada saya. Wajah cantik Go Switing sedikit berubah dan dia menggertakkan giginya berkata, apakah harus seperti itu? Wen Zizhan terkekeh. Apa? Mencoba mengingkari janji? Itu tidak baik. Seseorang tanpa integritas tidak akan bisa bertahan. Go Switing berkata dengan kesal, bawahan ini mengerti, saya pasti tidak akan mengecewakan Tuan Istana. Saat dia selesai berbicara, dia tampak seperti menggetakkan giginya, mata yang indah dipenuhi tuduhan yang seperti darah dan air mata. Saya akan menunggu dan melihat. Wen Zizhan tertawa terbahak-bahak, tampak dalam suasana hati yang sangat baik, lalu menghilang dalam sekejap mata. Semua orang melirik Go Switing dengan tatapan bertanya-tanya apa yang terjadi antara dia dan kepala istana. Saudara Go, kata Chen Qian dengan sedikit khawatir. Tidak perlu mengatakan apa-apa, Anda akan tahu besok. Suasana hati Go Switing sangat buruk dan emosinya agak tidak normal. Dadanya naik turun hebat, jelas sangat marah dan dia tidak memberikan penjelasan apapun. Baiklah kalau begitu. Malam itu Yang Ke menerima kabar bahwa dia akan berkumpul di puncak Loying keesokan harinya. Yang mengejutkannya, orang yang membawa pesan itu tidak lain adalah Xiao Baiyi. Setelah dengan dingin mengucapkan satu kalimat, Xiao Baiyi pergi tanpa repot-repot berbicara dengannya. Yang Ke tentu saja tidak peduli tentang ini, hanya samar-samar menduga bahwa pertemuan pagi itu terkait dengan apa yang terjadi siang itu. Keesokan harinya dia bangun pagi-pagi dan langsung menuju puncak Loyi. Tak lama kemudian dia tiba di plaza di puncak. Sejumlah besar orang telah berkumpul di sana, termasuk kultivator alam Sumber Do dan kultivator alam Kaisar. Qiuran dan Chen Qian yang pernah ditemui Yang Ke sebelumnya ada di antara mereka. Saat melihatnya mereka hanya meliriknya dan kemudian tidak memperhatikannya lagi. Namun para murid alam Sumber Do semuanya mengamati Yang Ke dengan rasa ingin tahu. Tampaknya berita tentang pertarungan Yang Ke dengan Sui Yi telah menyebar. Jadi semua orang sangat tertarik pada orang asing ini. Ketika mereka menyadari bahwa dia memang hanya berada di tingkat pertama alam Sumber Do, beberapa dari mereka mau tak mau sedikit mengubah ekspresi mereka. Xiao Baiyi juga berdiri di antara kerumunan. Dia bahkan tidak melirik Yang Ke, karena belum pernah bertemu orang-orang ini sebelumnya. Yang Ke tentu saja tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Jadi dia hanya menemukan sudut terpencil dan menunggu dengan tenang. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan begitu banyak murid dari sekte-sekte besar berkumpul sejak tiba di batas bintang. Tetapi dia menganggap dirinya tidak kalah mampu dari orang lain. Jadi dia tidak merasa rendah diri. Saat dia sedang menunggu dengan tenang, dia tiba-tiba merasakan seseorang mendekatinya. Jadi Yang Ke menoleh dan melihat seorang pemuda biasa, tampaknya berusia awal 20-an, tersenyum padanya. Pemuda ini tidak hanya berpenampilan biasa tetapi juga berpakaian sangat santai, tanpa aura keanggunan khusus. Orang seperti itu tidak mudah terabaikan di tengah keramaian. Namun ketika ia berjalan ke arahnya, para murid yang berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil berbisik tiba-tiba terdiam. Semuanya mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Bahkan beberapa ahli alam Kaisar memperhatikan pemandangan ini. Dan gadis bernama Chen Qian bahkan menunjukkan sedikit kekhawatiran. Pemuda itu berhenti tidak jauh dari Yang Ke, menatapnya dari atas ke bawah, lalu memberinya senyum cerah dan lembut. Anda orang luar yang mengalahkan Sui Yi? Tanyanya. Yang Ke. Yang Ke menyipitkan matanya, memperkenalkan diri sambil diam-diam mengamati pria itu dengan indera ilahinya.
Namun yang sedikit mengubah ekspresi Yangke adalah ia tidak dapat merasakan tingkat kultivasi pria itu. Setelah mengamati dengan indera ilahnya, pria itu tampak menghilang seolah-olah ia tidak ada. Jika bukan karena matanya yang telanjang, Yangke akan mengira tidak ada siapapun di depannya. Pria ini jelas tidak biasa seperti yang terlihat. Dengan menggabungkan reaksi para murid dan ahli alam kaisar, Yangke diam-diam menyimpulkan. Pada saat ini pemuda itu tersenyum tipis dan berkata, "Jadi, saudara Yang, nama saya Xia Seng. Saudara Xia, ada yang Anda butuhkan?" Yangke melewatkan basa-basi dan langsung ke intinya, diam-diam waspada. "Tidak banyak, hanya mengobrol." Xia Seng mempertahankan senyum cerahnya dan berkata, "Saya dengar Sueyi dikalahkan oleh Anda, jadi saya sedikit tertarik pada Anda." Yangke mengangkat alisnya dan berkata, "Saudara Xia, apakah Anda mencoba membalas dendam atas kekalahan teman Anda?" Xia Seng tertawa terbahak-bahak, tidak memperhatikan orang lain dan melambaikan tangannya berkata, "Saudara Yang, itu bukan cara berpikir yang baik. Saya tidak punya niat seperti itu. Hanya saja, meskipun Sueyi agak tidak berguna untuk mengalahkannya dengan tingkat kultivasi yang sedikit lebih rendah, saudara Yang pasti memiliki beberapa keterampilan yang nyata." Pada saat itu, ekspresi Xia Seng tiba-tiba mengeras dan seluruh tingkah laku serta sikapnya berubah drastis. Menjadi arogan dan percaya diri, kemudian berkata, "Orang-orang seperti Anda dan saya ditakdirkan untuk mendominasi dunia ini di masa depan, menjadi penguasa dunia ini. Biarkan orang-orang tua itu pergi ke neraka." Wajah Yangke memerah, bibirnya berkedut tanpa henti. Ia secara naluri merasakan ada yang salah, dan benar saja teriakan keras terdengar dari samping. "Bajingan!" Qiuran tampak marah berteriak pada Xia Seng. "Berani bicara omong kosong lagi, dan saya akan memperobek mulut Anda." "Wakil ketua aula." Xia Seng kembali tenang, gugup dan berkata, "Murid ini tidak bermaksud apa-apa, tenanglah." Qiuran sepertinya mengenal sifat orang ini dengan baik, jadi dia tidak benar-benar bermaksud memberinya pelajaran. Dia hanya menghela nafas dalam-dalam, air mata mengalir di wajahnya. Seperti ayah, seperti anak. Tidak jelas siapa orang yang hebat dia maksud. Xia Seng menatap Yangke lagi dan tersenyum. "Mari kita saling mengenal lagi, saudara Yang. Nama saya Xia Seng, dan saya juga juara pertama dalam kompetisi bela diri sekte ini." Sesudah menduganya, Yangke mengangguk tenang. Xiaobai yang ditemui Yangke terakhir kali adalah juara kedua dalam kompetisi bela diri sekte, dan Xia Seng tampak lebih kuat dari Xiaobai. Menurut Yangke, jadi wajar saja dia yang pertama. "Kita mungkin akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu di masa depan, jadi mari kita semua bekerja keras bersama," kata Xia Seng. "Baiklah, saya harap saudara Xia tidak akan terlalu tertinggal." Yangke tersenyum jahat. Senyum Xia Seng sedikit memudar, tetapi dengan cepat kembali normal menyeringai. "Menarik, saudara Yang memang orang yang hebat. Jauh lebih menyenangkan daripada Xiaobai." Tidak jauh dari situ, Xiaobai langsung membalas dengan marah. "Siapa yang Anda sebut Xiaobai? Apa Anda percaya saya akan berduel dengan Anda sekarang?" Xia Seng mengangkat bahu tampak tak berdaya. Tepat saat itu cahaya ungu berkilat. Wen Xishan muncul di hadapan semua orang. Dia melirik ke sekeliling dan bertanya dengan penasaran. "Tetua Go yang memimpin tim belum datang?" Chen Qian melangkah maju dan menjawab, "Saudari Go akan segera datang." Wanita sungguh merepotkan. Wen Xishan bergumam sendiri, lalu tiba-tiba mendongak ke langit dan tersenyum. "Mereka di sini." Entah kenapa dia tampak sangat penuh harap saat ini. Matanya bersinar terang. Semua orang mengikuti pandangannya dan melihat ke arah itu. Dan benar saja mereka melihat cahaya putih melesat keluar dari sana dengan kecepatan luar biasa. Sesaat kemudian cahaya putih itu mendarat di depan mereka. Pancarannya menghilang dan menampakkan sosok cantik Go Switing. "Tetua Go, semua murid telah berkumpul. Lihat." Qiuran melangkah maju dan berkata kepada Go Switing. Bagaimanapun Go Switing sepenuhnya bertanggung jawab atas perjalanan ke alam rahasia 4 musim ini.
dan dia akan memimpin para murid ke pintu masuk. Namun karena beberapa keadaan yang tidak terduga, masih ada beberapa hal yang perlu dia sampaikan kepada semua orang sebelum pergi, terutama mengenai sege bintang yang sangat penting. Tetapi sebelum Kyuran selesai berbicara, matanya melebar seolah-olah dia melihat hantu di siang bolong, menatap kosong ke arah Gwe Switing. Ratapan mendalam muncul di dalam dirinya. Wanita ini jelas bukan tetua Go. Kejutan visual itu begitu besar sehingga dia hampir saja berkata, "Iblis macam apa yang berani menyamar sebagai tetua ini? Tunjukkan wujud asli Anda sekarang juga." Untungnya dia menelan kata-kata itu pada saat yang genting, tetapi ekspresi di wajahnya benar-benar luar biasa. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.